Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Berjumpa lagi dengan kami di program Bekal Pagi, belajar kebenaran Alkitab. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kebaikan-Mu, itu semua karena cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan berbicara bagi kami, bahkan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah Tuhan tolong. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Sekali lagi, Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Saya akan membacakan untuk kita semua. Di bawah perikop, Yesus berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Demikian jauh kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan membahas kisah luar biasa yang diambil dari Injil Matius tentang Petrus yang berjalan di atas air. Sebuah pengalaman yang menggunakan iman, keraguan, dan juga pertolongan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Tema kita pada pagi hari ini yaitu tidak lagi tenggelam, yang mengingatkan kita bahwa dalam Kristus kita tidak akan tenggelam, baik dalam tantangan hidup maupun ketakutan dan kegagalan yang terjadi di dalam hidup kita secara pribadi. Poin yang pertama yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian yaitu keberanian untuk melangkah, terdapat di ayat yang ke-29. Di situ ketika Yesus memanggil memanggil Petrus dari perahu, Petrus memiliki keberanian untuk melangkah di atas air. Itu adalah suatu langkah yang penuh dengan iman yang besar. Sama seperti Petrus juga, kita sering menghadapi situasi di mana kita dipanggil untuk keluar dari zona nyaman kita dan melangkah dalam iman. Tetapi pertanyaan untuk kita semua yaitu, apakah kita berani dan juga apakah kita percaya pada suara Yesus yang memanggil kita? Dan aplikasinya juga untuk poin yang pertama ini yaitu Tuhan mengundang kita untuk percaya kepadanya dalam tantangan hidup di tengah badai kehidupan ini. Dan juga Tuhan adalah jangkar yang kokoh. Jadi Tuhan mau setiap kita untuk jangan memandang pada tantangan yang kita hadapi, yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita melihat bahwa Tuhan sebagai jangkar yang kokoh di dalam kehidupan kita secara pribadi. Ya, poin yang kedua yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian yaitu keraguan yang membawa tenggelam. Sekali lagi,
keraguan yang membawa tenggelam. Namun ketika Petrus melihat angin kencang dan gelombang besar, dia mulai ragu dan tenggelam. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Yang terjadi yaitu fokusnya bergeser dari Yesus kepada badai sekitar yang terjadi pada Petrus itu sendiri. Jadi fokusnya tidak lagi kepada Tuhan itu sendiri, tetapi dia fokus kepada badai sekitar. Itulah mengapa kita sebagai orang percaya jangan biarkan ketakutan atau keraguan mendominasi pikiran kita, karena itu akan semakin mengganggu pikiran kita ketika kita menghadapi badai kehidupan dan juga ketakutan yang terjadi. Itu akan mengganggu baik dalam setiap pekerjaan, pelayanan, akan mengganggu kehidupan kita yang kita alami. Dan juga tetaplah memandang kepada Kristus itu sendiri. Karena kenapa? Dia merupakan sumber pengharapan bagi kehidupan kita sendiri dan juga keselamatan dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah membiarkan ketakutan dan juga keraguan mendominasi pikiran kita, tapi kita mari mau memandang siapa itu Kristus itu sendiri, siapa itu Tuhan itu, yaitu Dia yang telah memiliki keselamatan untuk kita. Dia yang memberi keselamatan kepada diri kita sendiri. Biarlah kita jangan takut dan kita terus memandang kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Dan poin yang ketiga yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu tangan Yesus yang menyelamatkan. Sekali lagi, tangan Yesus yang menyelamatkan. Terdapat di pasal yang terakhir di ayat yang ke-31, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saat Petrus berteriak, "Tuhan, tolonglah aku," Yesus segera mengulurkan tangannya dan menyelamatkan Petrus. Ini adalah gambaran kasih karunia Tuhan yang selalu hadir, bahkan ketika kita gagal. Jadi Tuhan selalu hadir di saat kita gagal, di saat kita dalam kesusahan, kesedihan. Dia selalu hadir di dalam kehidupan kita itu sendiri. Dia memberikan kasih karunia itu bagi kita. Dan juga Yesus tidak menghakimi Petrus, tetapi dia memulihkan Petrus. Ini suatu sikap yang cukup baik yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus. Yesus tidak menghakimi Petrus, tetapi dia memulihkan kembali Petrus. Itu suatu sikap yang baik yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri kepada Petrus. Hal ini juga menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan ketika kita ketika kita lemah dalam iman. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan akan meninggalkan kita sendirian ketika kita dalam lemah, ketika kita dalam masalah kehidupan, tantangan kehidupan. Tetapi Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita di dalam setiap langkah kehidupan yang kita jalani. Aplikasi untuk kita di poin yang ketiga ini yaitu apapun badai yang kita hadapi, Tuhan selalu siap mengulurkan tangannya. Dia selalu siap untuk memegang tangan kita. Bahkan dia panggil kita, Tuhan panggil kita dan dengan iman yang tulus. Itu suatu dan juga kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita dalam pergumulan hidup, dalam
masalah ekonomi, keluarga kita, bahkan pekerjaan kita, pelayanan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian, tetapi Dia selalu memegang erat dengan tangan kanannya yang selalu memberikan kita pengharapan itu sendiri. Kesimpulan untuk kita sekalian, Bapak Ibu, hidup ini penuh dengan badai. Tidak ada hidup yang penuh dengan badai. Kalau ada orang yang hidup yang tidak penuh dengan badai, itu berarti orang yang hebat. Tapi ketika kita menghadapi hidup ini, pasti akan menghadapi badai, tantangan hidup yang terjadi. Bukan hanya tantangan aja, tetapi ketakutan dan juga keraguan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Namun melalui kisah Petrus ini, kita diajarkan bahwa iman kita kepada Kristus adalah fondasi yang kuat, adalah fondasi yang kokoh untuk tetap memiliki iman yang kuat. Bahkan juga mari kita melangkah dalam iman. Melangkah dengan iman yaitu bahwa mau sulit bagaimanapun kehidupan kita, pekerjaan kita, kita harus tetap melangkah dengan iman. Karena kenapa? Karena kalau kita melangkah dengan iman, Tuhan akan sertai kita. Tanpa kita ragu, tanpa kita ada berpikir panjang, Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan kita harus yakin itu. Bahwa melangkah dengan iman bersama dengan Yesus, kita tidak akan pernah merasa sendirian. Dan juga bukan hanya melangkah dalam iman, tetapi kita berfokus kepada Tuhan itu sendiri. Jangan berfokus kepada orang lain, kiri kanan, muka belakang, tapi kita berfokus ke depan, yaitu melihat Yesus sebagai juru selamat dan keselamatan dalam kehidupan kita secara pribadi. Dan juga percaya bahwa tangan Tuhan selalu tersedia. Kenapa? Karena untuk menolong kita dan memampukan kita. Jadi Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kita begitu saja. Tapi Dia terus memegang erat tangan kita, membawa kita kepada kemenangan. Dengan demikian kita tidak lagi tenggelam, kita tidak lagi jatuh, kita tidak lagi tidak berdaya, tetapi Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Tetapi berdiri kokoh di atas janji Tuhan. Apa maksud dari tetap berdiri kokoh di atas janji Tuhan? Tuhan akan memberikan janji. Janji untuk kita secara pribadi, janji keselamatan, janji menuju kepada jalan yang benar. Itu Tuhan akan sediakan bagi kita jika kita mau hidup bergantung sama Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tetapi mari kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi. Ya, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita untuk selalu berjalan dengan Tuhan dan selalu bersandar, dan jangan pernah ada rasa takut dalam diri kita. Tetapi kita mau memandang Tuhan, mau melihat ke depan bahwa Tuhan sebagai juru selamat dan keselamatan dalam kehidupan kita. Ya, demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, sebelum kita tutup, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah dengan adanya kisah dari seorang Petrus, kami boleh dikuatkan, kami boleh dimampukan. Biarlah kami terus melihat Engkau sebagai
Tuhan dan Juru Selamat kami, dan juga dapat menolong kehidupan kami setiap hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hamba sudah selesai berbicara. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan di pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.